Shalom untuk kita semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan, terangi dan cerahilah hati dan pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat-Mu demi pengembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam minggu ke-20 setelah Trinitas ini, tanggal 17 Oktober 2021, diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan di sana. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia atau Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pahami dalam terang tema kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sambut dengan firman-Mu menjadi terang. Marilah kita menemukan kehendak Tuhan melalui kabar baik atau Injil ini, agar kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, siapa yang berbahagia? Demikian judul perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Yesus menjawabnya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Tetapi berbahagia yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus? Ucapan Yesus ini merupakan tambahan dari ucapan berbahagialah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sebab sebelumnya dan sesudahnya Yesus telah mengajarkan sedikitnya 8 bahkan 9 ucapan berbahagialah yang didaftarkan oleh penulis Injil Matius dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Yakni, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Yang kesembilan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, karena upahmu besar di surga. Kemudian ada banyak lagi yang dikatakan Yesus berbahagia dalam pengajarannya. Kita urutkan kepada yang 9 tadi. Berbahagialah, ini yang ke-10, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, Matius 11 ayat 6. Ke-11, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, Matius 13 ayat 16. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, Lukas 10 ayat 23. Yang ke-12, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Waktu itu Simon mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 17 ayat 16.
13, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Matius 4, 46 dan Lukas 12 ayat 37 43. Yang ke-14, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Ke-15, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Yang ke-16, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lukas 23 ayat 29. Yang ke-17, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya, yakni saling membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 17. Yang ke-18, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 9. Jadi dalam pengajaran Yesus ada 18 macam orang dalam kesempatan tertentu berbahagia. Tidak ada dari ajaran itu yang mengatakan berbahagialah orang yang banyak hartanya, uangnya, yang kaya raya, yang berpangkat tinggi, atau yang menjadi penguasa. Walaupun itu biasa disebutkan di dunia ini, di kalangan masyarakat umum. Dalam perjanjian lama sedikitnya ada 45 kali kata Ibrani asri, dari kata eser atau bahagia, hail, happiness, beatitudo, diterjemahkan lain dengan kosakata Indonesia berbahagialah. Dan dari situ sedikitnya 43 macam orang dikatakan berbahagialah. Di sini saya daftarkan nats-natsnya dan bacalah itu dalam Facebook. Orang yang berbahagia itu pertama yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Yang kedua, berbahagia orang yang menaati hukum dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, berbahagia orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Yang keempat, berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kelima, berbahagia tanah kalau rajamu berasal dari kaum pemuka atau kaum pemimpin. Yang ketujuh, berbahagia orang yang berpegang pada hukum. Yang ketujuh, berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Yang ke-8, berbahagia keturunan orang yang bersih kelakuannya. Yang ke-9, berbahagia orang yang percaya pada Tuhan. Yang ke-10, berbahagia orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Yang ke-11, berbahagia orang yang mendengarkan daku. Yang ke-12, berbahagia mereka yang memelihara jalan-jalanku. Yang ke-13, berbahagia orang yang mendapat hikmat atau kemandaian. Yang ke-14, berbahagia orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang ke-15, berbahagia bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Yang ke-16, berbahagia orang yang menangkap anak-anakmu. Yang ke-17, berbahagia orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Yang ke-18, berbahagia orang yang memakan hasil jerih payah tangannya. Yang ke-19, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang ke-20, berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Yang ke-21, berbahagia orang yang hidup tak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Yang ke-22, berbahagia orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Yang ke-23, berbahagia orang yang dihajar Tuhan dan diajari Tauratnya. Yang ke-24, berbahagia orang yang hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Yang ke-26, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang ke-27, berbahagia orang yang terus diam di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan. 28, berbahagia orang yang dipilih Tuhan, orang yang memperhatikan orang lemah. Yang ke-29, berbahagia orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. 30, berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang ke-31, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Yang ke-32, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang ke-33, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Yang ke-34, berbahagia semua orang yang berlindung pada Tuhan. 35, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 36, berbahagia manusia yang ditegur Allah. 37, berbahagia orang atau pegawai atau para istri yang melayani engkau dan menyaksikan hikmat Salomo.
Yang 38, berbahagia Israel, bangsa yang diselamatkan Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Jadi begitu banyak yang dikatakan berbahagia, tetapi tidak dikatakan berbahagia karena uang, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain harta duniawi. Semua hal berbahagia ini merupakan bahasa Alkitab, tetapi dalam bahasa pergaulan manusia sering dikatakan, berbahagialah orang yang banyak keturunannya, mertua mau ai budak poparamu. Berbahagia yang baik mentumu, mertua mau ai burjo elami. Berbahagia yang banyak uang dan kekayaannya, mertua mau ai gudang uang dot sinamo muhamoromo. Berbahagia orang yang panjang umurnya, halak na mertua do halak na gajang umurna. Berbahagia yang senang di hari tuanya, mertua ai sonak ko dia tua-tua umon. Berbahagia orang yang bisa melihat cucu cicitnya, mertua ho ai sangat diberi kopa ho pudo nini nonong. Dan banyak lagi yang lain yang biasa dikatakan dalam pergaulan sehari-hari. Setiap dari kita harus dapat menentukan dalam keadaan apa kita masing-masing berbahagia. Dan itu dapat kita cari, kita buktikan, dan kita tunjukkan. Yang kedua yang perlu kita renungkan, melihat banyaknya kesempatan berbahagia dan orang yang mungkin berbahagia, apa Pak maksudnya kalau dikatakan berbahagialah atau yang berbahagia? Apakah itu sekedar perasaan saja atau penikmatan sesuatu? Dari beberapa kamus diketahui bahwa bahagia itu adalah kata keadaan, kata sifat, yakni keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Sedangkan kebahagiaan berarti kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata itu. Jadi berbahagia itu ada perasaan senang dan penikmatan keadaan senang itu, baik secara jasmani maupun secara batin atau rohani. Keadaan ini tidak ditentukan oleh apa yang dialami, tetapi ditentukan oleh bagaimana menyikapi apa yang dialami itu dan menindaklanjuti perasaan senang itu dalam perbuatan-perbuatan. Jadi kita merasakan kepahitan atau penderitaan, tapi kita juga berbahagia dalam waktu merasakan itu. Kalau misalnya saya berbahagia karena saya ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan saya, gitu misalnya. Berbahagia itu selalu memiliki sisi jasmani dan sisi rohani atau sisi batin. Dengan memahami berbahagia seperti itu dan melihat semua pemastian berbahagia yang diberitahu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, timbul pertanyaan. Adakah kelebihan dari pemastian berbahagia yang dikatakan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28 daripada semua ucapan berbahagia yang telah kita baca tadi? Di Lukas 11 ayat 28 dikatakan, menon makarioi hoi akuontes ton logon tuteu kai plasontes. Terjemahan baru, yang berbahagia ialah mereka yang memeliharanya. Bahasa Indonesia sehari-hari, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Ada apa yang dikatakan lebih lagi? Kelebihan itu dapat disinyalir dari ucapan Yesus sendiri sewaktu bereaksi terhadap ucapan perempuan dari antara orang banyak itu kepada dia. Yesus mengatakan menon. Kata ini hanya di sini digunakan dalam Perjanjian Baru, yang artinya sebaliknya, karena itu bahkan lebih. Arti kata ini tidak nampak dalam Alkitab Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi sebagaimana sudah saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, arti kata ini ditunjukkan melalui terjemahan lebih berbahagia lagi dan seterusnya. Jadi ada kelebihan berbahagia yang dikatakan Yesus dalam Lukas 11 ayat 18 dari semua yang dikatakan berbahagia yang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga,
Perempuan dari tengah-tengah orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Lebih tepat terjemahan Batak Toba, "Martua mana tumubuhon jalan apa bagot to." Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang menyusuimu. Perempuan ini yang juga berbahagia karena kepercikan kesenangan melihat Yesus, membayangkan kebahagiaan ibu yang melahirkan Yesus, yakni Maria, karena putra yang dilahirkannya benar-benar membuat hal-hal yang menyenangkan bagi kemanusiaan. Menurut perempuan ini, Yesus menjadi kebanggaan ibunya. Perempuan yang berseru ini menjadi orang yang mengatakan apa yang diakui Maria tentang dirinya, sebagaimana dicatat dalam Lukas 1 ayat 48. "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia," dan seterusnya. Yesus tahu bahwa ibunya adalah seorang perempuan yang berbahagia. Tetapi Yesus ingin menuntun perempuan dan kita semua, perempuan yang berseru kepadanya itu, agar tahu mengapa Maria berbahagia, yakni karena Maria ibunya menyimpan suneterei, semua perkara yang dia lihat, dan merenungkan sumbalusa firman Tuhan yang dia dengar di dalam hatinya. Lukas 2:19 bandingkan ayat 51 juga. Letak kebahagiaan Maria adalah karena dia merenungkan firman yang sampai kepadanya tentang Yesus, kemudian melakukan dan mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam jawaban Yesus kepada perempuan itu, secara tersirat Yesus membuat ibunya Maria menjadi teladan bagi setiap orang yang dikatakan berbahagia. Maria berbahagia bukan hanya karena dia mengandung dan melahirkan serta membesarkan Yesus Kristus, melainkan terutama karena dalam semua keadaan itu dia menyimpan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Disinilah letak kelebihan keadaan berbahagia yang dikatakan Yesus dalam ayat 28, yakni bukan hanya berbahagia karena memiliki sesuatu, melainkan terutama karena mendengar firman Tuhan dan memelihara atau mematuhi firman Tuhan yang menyertai miliknya tersebut. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari berbahagia punya anak, putra putri misalnya, tolong pastikan apa firman Tuhan sehubungan dengan anak atau putra putri yang telah dimiliki oleh Bapak, Ibu, atau saudara-saudari. Yang keempat, Yesus menegaskan, tetapi lebih atau menon berbahagia orang-orang yang mendengar firman Allah dan memelihara atau mematuhi. Yesus menggunakan makarioi, kata sifat keadaan, bentuk maskulin plural nominatif non-degree, yang dibentuk dari kata kerja makarizo, yang artinya menyebut sebagai yang diberkati. Makarioi berarti orang-orang yang berbahagia, yang penuh bahagia, yang diberkati, yang penuh berkat. Demikian PBIK 2 M17 dan M18. Sebaiknya bukan hanya seorang atau hanya Maria Ibu Yesus yang berbahagia karena Yesus, melainkan sebanyak mungkin orang, yakni semua pengikut Yesus Kristus harus berbahagia. Makarizo, kosakata Yunani yang menggambarkan keadaan senang seperti senangnya penghuni dunia ilahi di dunia Yunani kuno, itu kesenangan para dewa-dewi. Dalam keadaan senang itu sama sekali tidak ada sedikit pun partisipasi setan atau iblis di dalamnya. Jadi segala sesuatu sukacita yang berbau setan iblis itu tidak kebahagiaan yang benar. Tetapi segala kesenangan itu terjadi karena campur tangan Tuhan, dan di dalamnya ada berkat Tuhan. Dari itu sering makarizo disamakan dengan apa yang dimaksud dengan kata Ibrani barakah atau baruch, berkat atau diberkati oleh Tuhan. Kalau Yesus mengatakan bahwa lebih berbahagia lagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, itu berarti bahwa setiap orang yang ingin berbahagia adalah orang yang mendengar kehendak Tuhan
dalam milik atau melalui milik yang membuatnya berada dalam keadaan senang. Jadi seseorang dapat dikatakan berbahagia apabila dia memiliki harta, uang, pangkat, status, keturunan, dan lain-lain, kalau dia dapat mendengar firman atau kehendak Tuhan sehubungan dengan harta, uang, pangkat, status, keturunan, dan lain-lain miliknya tersebut. Mendengar atau aku bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga menyimak, memperhatikan, menemukan kehendak Tuhan di setiap hal yang membuat senang itu. Semua pemastian berbahagia yang disebutkan dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang disebutkan di atas tadi, itu dalam PW ada kita catat 18, kemudian dalam PL ada 38, merupakan firman Tuhan yang harus didengar oleh orang yang dipastikan Tuhan akan mengalami hal-hal yang membuat senang tersebut. Firman Tuhan yang wajib didengar agar berbahagia, yakni satu, Yesus Kristus sendiri yang adalah firman Tuhan. Jadi Yesus harus didengar baru bisa berbahagia secara benar. Yang kedua, harus didengar firman Tuhan yang terkandung dalam kitab suci. Dan yang ketiga, harus didengar kehendak Tuhan atau tujuan-tujuan penggunaan milik itu demi kemanusiaan dan tanggung jawab dalam kerajaan surga. Setiap pengikut Yesus harus jeli mendengar firman Tuhan sehubungan dengan situasi keadaan yang dialaminya. Yang kelima, tetapi tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, harus juga fulaso, yang artinya melakukan penjagaan, menjaga, mematuhi, berjaga-jaga, PBIK 2 V126, atau memelihara, menuruti, mengawal, memperhatikan, mencamkan, waspada. Demikian terjemahan kata itu dalam terjemahan baru. Apa yang didengar harus dilakukan dengan konsisten. Yakobus menasihatkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Kalau berbahagia bukan sebagai tanda melakukan firman Tuhan, maka keadaan berbahagia itu hanya merupakan kamuflase atau pengelabuan semata-mata. Kalau Tuhan berfirman, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku, seperti dikatakan dalam Amsal 8:32. Kalau orang dikatakan berbahagia itu tidak membuat jalan-jalan Tuhan menjadi jalan hidupnya, maka dipastikan dia tidak berbahagia. Mungkin senang tapi tidak berbahagia ya. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, maka orang itu harus melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Lemah lembut setiap bicara, maka barulah dia berhak memiliki bumi. Kalau tidak demikian, maka janji berbahagia yang disampaikan kepada orang itu pasti tidak menjadi kenyataan. Kalau dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, karena upahmu besar di surga, Matius 5:11 dan yang berikut. Atau berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, Matius 5:10. Maka kita harus tahan dicela dan dianiaya, difitnah, agar kita mendapat upah kita yang besar di surga, atau kita menjadi yang mempunyai kerajaan surga. Jadi hal mendengar firman Tuhan dan mematuhi firman Tuhan tidak boleh dipisahkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang ditegaskan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28 itu berlaku bagi semua atau kepada semua pemastian berbahagia yang dikatakan dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru, maupun pemastian berbahagia yang disebut-sebut oleh umat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mertua mau dan nataro konakni sone. Mari kita pastikan diri kita masing-masing dalam pemastian berbahagia yang dimaksudkan Yesus Kristus tersebut. Amin. Sambut dengan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau membuka jalan bagi kami untuk dapat kami menikmati kebahagiaan yang Engkau berkatkan. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu
dalam atau melalui setiap milik kami, entah apapun itu di dunia ini, milik rohani maupun milik jasmani. Dan juga kami, Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu yang dapat kami temukan melalui milik kami tersebut, sehingga benar-benar kami dapat menikmati bersama-sama kawan kami hal berbahagia yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami mohon ampun dosa, karena kami adalah orang-orang berdosa, dan kiranya perbaharuilah kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan juga saudara-saudara kami yang masih sakit, entah karena penyakit apapun itu, terutama oleh karena COVID-19 dan varian-variannya. Kuatkan mereka semua untuk melawan penyakit itu, dan siapa yang tidak sakit, kiranya mereka tidak sakit, Tuhan. Kesehatan yang daripada-Mu lah yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa kami. Dan dengan demikian, mereka atau bangsa kami dapat mendengar firman-Mu, dan juga dapat melakukan firman-Mu yang mereka dengar melalui keadaan sehat tersebut. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan kami mohon kabulkanlah itu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.